فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masih membahas tentang sifat ru'yah. Keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat pada hari kiamat. Dan cara memahami dalil-dalil yang datang dalam masalah ini, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah, adalah dengan cara tidak mentakwilnya. Caranya adalah dengan memegang prinsip pemasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, setelah menjelaskan bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi dalil-dalil tadi, yaitu prinsip taslim, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa alaihi dinul muslimin. Dan di atas prinsip inilah agamanya kaum muslimin. Di atas prinsip taslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa hadzal amr alaihi dinul muslimin. Perkara ini yang berada di atasnya agamanya kaum muslimin. Apa itu? Wa huwal imanu wat taslimu lima jaa 'anillahi wa rasulih. Yaitu mengimani dan penyerahan diri terhadap apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan dia bisa dilihat, diimani. Berserah diri dengan dalil tersebut. Atau Rasul SAW yang mengabarkan bahwasanya Allah nanti bisa dilihat. Maka sikapnya Ahlus Sunnah adalah al-iman wa taslim. Adalah mengimaninya dan pasrah kepada dalil-dalil tersebut. Wa adamut tadakhul fi dzalika bil afhami wal awham wa ta'wilatil batilah. Dan tidak berusaha untuk masuk-masuk dalam masalah itu dengan menggunakan pemahaman dan pemikiran-pemikiran serta takwil-takwil yang batil. Ya, tidak berusaha dipaling-palingkan maknanya. Wa tahrifatid dhallah, dan penyelewengan-penyelewengan yang sesat. Hadza dinu al-Islam. Inilah agama Islam itu. Yang kalau datang dalil baik dari Allah maupun dari Rasul itu dibebaskan dari pemikiran-pemikiran manusia dan mengimaninya serta pasrah apa adanya kepada dalil tersebut. Dalilnya bilang Allah bisa dilihat, ya udah bisa dilihat. Apa susahnya? Itu namanya pasrah, taslim. Bi khilafi ghairil muslimin, beda dengan yang bukan kaum muslimin. Fa innahum yatadakhaluna fi ma jaa'a 'anillahi wa an rasulihi alaihi salatu wassalam wa yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Berbeda dengan yang bukan kaum muslimin. Mereka itu berusaha untuk masuk-masuk pada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka memalingkan ucapan itu dari tempat yang seharusnya. Harusnya dalil itu menunjukkan Allah bisa dilihat, tapi mereka palingkan. Iya bisa dilihat tapi dengan mata hati. Itu namanya apa? Tahrif.
Itu namanya apa? Meletakkan ucapan tidak pada tempatnya. Itu namanya tidak ada taslim. Tidak ada unsur kepasrahan kepada dalil yang datang. Enggak pasrah. Gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul SAW mengatakan, saya yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah akan turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Maka sikapnya seorang muslim itu adalah pasrah menerima dalil tersebut. Ya Allah turun selesai. Dia tidak berusaha masuk dengan pemikiran-pemikirannya atau dengan takwil-takwilnya. Iya, yang turun itu maksudnya adalah perintahnya Allah, bukan siapanya Allahnya. Itu namanya apa? Takwil, penyelewengan dalil. Ya, peletakan dalil tidak pada tempatnya. Gitu. Kemudian beliau mengatakan, Al-Imam At-Tahawi, "Waman lam yatawaqqan nafi wat tashbih zalla walam yusibit tanzih." Ini kalimatnya bagus ya. Perhatikan, waman lam yatawaqqan nafya wat tashbih zalla walam yusibit tanzih. Barang siapa yang tidak menjaga diri, yang tidak melindungi dirinya, ya tawakko. Barang siapa yang tidak menjaga dirinya dari sifat penafian. Penafian keserupaan terhadap makhluk. Wat tashbih, dan tidak menjaga dirinya dari penyakit tashbih. Tashbih apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Zallah, maka dia akan tergelincir. Maka dia akan tergelincir dan tidak mencocoki at-tanzih, tidak mendapatkan sikap pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak menafikan keserupaan, barang siapa yang tidak menjaga diri dari menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia belum mensucikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi cara mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjaga diri dari penafian sifat dan penyerupaan sifat. Enggak menafikan, tidak menjaga diri dari nafi dan tidak menjaga diri dari tasbih, maka dia masih belum mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Shalih Al Fauzan, la budda kama sabaqa minal wasat. Harus sebagaimana yang telah lalu dari sikap pertengahan. Harus bersikap pertengahan, wasat. Antara baina ta'til wa baina tashbih. Antara menolak sifat dan antara menyerupakan sifat. Harus tengah-tengah itu. Kalau meniadakan sifat, ini sama saja menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Nggak punya sifat kan berarti tidak ada. Tasbih berlebihan dalam menetapkan sifat. Sampai sifatnya itu dianggap sama dengan sifat makhluk. Jadi yang pertama, berlebihan dalam menafikan. Yang kedua, berlebihan dalam menetapkan. Ahlus sunnah di mana? Wasat. Ini juga jadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia jadi apa? Wasit. Penengah. Sudah. Ahlus sunnah di tengah. Tidak menafikan semua sifat. Seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Tidak seperti musyabbihah yang menetapkan sifat sampai menyamakan sifat itu dengan sifat makhluk. Ahlus sunnah di mana? Tengah-tengah. Mereka menetapkan sifat, sudah, sebagai bantahan bagi kelompok yang menafikan. Sudah. Tapi sifatnya itu mereka katakan tidak sama dengan sifatnya makhluk. Bantahan bagi kelompok siapa? Musyabbihah. Jadi mereka di mana? Tengah-tengah. Sudah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim apa? Kiri. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fala yubaligh wa yaghlu fi tanzihillahi. Dia tidak berlebih-lebihan dan melampaui batas
dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala hatta yu'attila Allah min sifatihi, sampai mengosongkan Allah dari sifat. Dia tidak berlebihan dalam mensucikan Allah. Saking kepinginnya mensucikan Allah dari kesamaan dengan makhluk, dia bilang Allah nggak punya sifat. Nanti kalau Allah punya sifat sama kayak makhluk, karena makhluk punya sifat katanya. Maka supaya Allah tidak sama dengan makhluk, kita harus sucikan Allah dari sifat. Paham maksudnya? Ini gulu. Gulu. Nah. Kama fa'alal mu'attilah, sebagaimana yang dilakukan oleh ahli ta'til, para penolak sifat. Alasannya bagus. Alasannya ingin mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Iya. Wala yusbitu isbatan fihi ghuluwun. Dan mereka juga tidak menetapkan dengan penetapan yang mengandung gulu, sikap berlebihan dalam menetapkan. Hatta yushbiha Allah bi khalqih, sampai menyerupakan Allah dengan makhluknya. Iya, Allah punya tangan memang. Dan tangannya, ini gulunya. Kalau sampai tangan saja nggak masalah. Bagus. Tapi dia tetapkan lebih daripada itu. Iya, dan tangannya Allah mirip sama dengan tangannya makhluk. Jatuh ke dalam apa? Tasbih. Nah. Bal ya'tadilu. Bahkan Ahlussunnah itu bersikap tengah. Ya'tadil. Fayuthbitu lillahi ma sabbatahu li nafsihi wa asbatahu lahu rasuluhu. Punya kalian sabbatahu atau asbatahu? Ada alif yang pertama. Ada. Iya, itu. Lebih cocok. Nah, ulangi. Bal ya'tadilu. Bahkan Ahlussunnah itu bersikap tengah. Fayuthbitu lillahi ma asbatahu li nafsihi wa asbatahu lahu rasuluh. Maka mereka menetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan apa yang ditetapkan untuk Allah oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, Ahlussunnah ikut menetapkannya. Min ghairi tashbihin wala tamsil, tanpa harus menyerupakan dan mempermisalkan sifat itu dengan sifat makhluknya. Allah punya tangan, iya, tapi tangannya beda dengan tangan makhluk. Dan saya yakini itu. Logikanya, sifat yang namanya sama di antara makhluk saja, ketika disandarkan kepada dua makhluk yang berbeda, maka hakikat sifat tersebut berbeda. Dan itu yang langsung terbetik dalam benak. Tangan. Ya. Tangan manusia dan tangan monyet. Apa yang pertama kali terbetik? Kesamaan atau perbedaan? Perbedaan. Kenapa? Karena yang disandarkan sifat itu berbeda. Satu kepada manusia, satu kepada binatang. Maka semata-mata, walaupun nama sifatnya sama-sama tangan bahasa kita. Tapi ketika disandarkan kepada kedua objek yang berbeda, maka langsung terbetik di benak kita perbedaan. Jangankan yang berbeda jenis, seperti yang sesama jenis saja pun kita bayangkan perbedaannya terlebih dahulu sebelum kesamaannya. Tangan si fulan dengan tangan si alan. Apa yang terbayangkan oleh kita? Pertama kali di benak kita. Kesamaan antara kedua tangan tersebut atau perbedaan? Nah, yang kalau masih normal, entah kalau udah nggak normal lagi. Kalau masih normal akalnya pasti membayangkan apa ini? Perbedaan. Siapapun itu, selama yang disandarkan kepadanya sifat itu dua objek yang berbeda. Tangan putra, tangan korni. Apa yang terbayangkan oleh kalian? Perbedaan kedua tangan itu atau kesamaan keduanya? Langsung terbayangkan perbedaan. Kalian baru heran ketika dibandingkan kok sama. Pasti ya. Nggak ada. Kok beda ya? Loh, namanya beda orang ya pasti ya. Yang jadi pertanyaan kau apa? Sama. Heran kalian. Kenapa? Menunjukkan yang pertama kali di benak itu adalah perbedaan. Betul ya? Pasti. Nggak ada. Ayo kita bandingkan tangan kita ya. Loh, kok beda ya tangan kita ya? Ini sama-sama manusia kita. Nggak ada orang kayak gitu. Ya beda lah, Pak. Satunya tanganku, satunya. Pasti kayak gitu. Ini untuk mereka itu cocok kayak gitu ya. Nah, ahli ta'til itu nggak mau kayak gitu. Karena apa? Karena mereka punya syubhat.
Bahwasanya kalau ditetapkan sifat, sifatnya itu nanti harus apa ya? Sama. Sehingga daripada sama, mending nggak usah pakai apa? Sifat. Gitu. Paham syubhatnya mereka? Makanya kita katakan kemarin, mereka lari dari menyamakan Allah dengan makhluk, terjatuh ke dalam menyamakan Allah dengan sesuatu yang enggak ada. Karena yang enggak punya sifat, sesuatu yang enggak ada. Yang enggak ada sifatnya apa? Enggak ada. Lebih parah. Lebih parah daripada tasbih. Ahli tasbih menyamakan Allah dengan sesuatu yang ada. Ada ini. Sementara ahli ta'til lari dan selamat mereka dari menyamakan Allah dengan yang ada, jatuh dalam menyamakan Allah dengan yang tidak ada. Nah, ahli sunnah di mana? Pertengahan. Min ghairi tashbihin wala tamsil, tanpa menyerupakan dan memisalkan sifat itu dengan sifatnya makhluk. Wa min ghairi ta'tilin wala takyif, dan juga tanpa mentaktil, tanpa menolak, dan juga tanpa mempertanyakan bagaimananya. Allah bilang Allah punya tangan, sudah. Tidak dikatakan lantas muncul pertanyaan kaifa yadu, bagaimana tangannya? Enggak ada pertanyaan kayak gitu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy. Tidak muncul pertanyaan kaifa istiwa'u. Enggak muncul pertanyaan kaifa, bagaimana istiwanya dia. Paham ya? Itu maknanya tanpa takyif. Tidak ada muncul pertanyaan apa? Kaifa. Yang artinya apa? Bagaimana. Hadza huwa shiratul mustaqim al-mu'tadil. Inilah dia jalan yang lurus. Mustaqim, mu'tadil sama. Istiqomah, i'tidal sama. Tegak lurus. Fallahu subhanahu ta'ala, Fallahu subhanahu wa ta'ala la syabiha lahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang serupa dengannya, wala masila lahu, wala adila lahu. Tidak ada yang mirip dengannya, tidak ada yang semisal dengannya. Itu sama semua. Syabih, masil, adil, sama. Subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalilnya sudah sering kita sebutkan. Laisa kamislihi syai'un. Hal ta'lamu lahu samiyya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya adalah menafikan kesamaan Allah dengan makhluknya. Lanjut. Kemudian kata Imam At-Tahawi rahimahullah, fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah. Sesungguhnya Rabb kita jalla wa ala mausufun, disifati dengan sifat-sifat keesaan. Apa artinya sifat-sifat keesaan? Sifat-sifat yang hanya dia yang memiliki sifat itu. Walaupun ada kesamaan dengan makhluk, tapi sifat Allah jauh lebih sempurna. Dan sifatnya makhluk sangat jauh dari kata sempurna. Jadi Allah punya sifat-sifat keesaan. Artinya nggak ada yang punya sifat kayak gitu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada beberapa sifat yang secara nama dan asalnya sama dimiliki juga oleh makhluk. Sifat haya misalnya. Sifat hidup. Allah punya sifat hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Manusia punya sifat hidup. Punya. Tapi hidup yang dimiliki oleh Allah itu hidup yang sempurna. Dan itu hanya dimiliki oleh siapa? Allah. Nggak ada yang ngimbangi hidupnya siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Itu maksudnya sifat keesaan. Walaupun ada beberapa sifat yang secara asal sifatnya dimiliki juga oleh siapa? Makhluk. Tapi untuk sifat yang dimiliki oleh Allah dengan kesempurnaan seperti itu hanya dimiliki oleh siapa? Allah. Wahdaniyah. Gitu. Salah satu tanda kesempurnaannya itu adalah hidupnya makhluk itu diawali dengan kematian. Mati dulu kan. Mati itu kan ungkapan dari tidak adanya. Iya kan? Betul kan? Sebelum kita hidup mati. Matilah. Mati itu kan ungkapan dari tidak adanya kehidupan. Iya kan? Nah, sebelum kita diberi kehidupan berarti apa namanya? Mati. Nah, yukhrijul hayya minal mayyit.
Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Iya kan? Telur. Sebelum diberi oleh Allah kehidupan, apa dia? Hidup atau mati? Hidup. Kalau hidup netas semua di kedai itu telur, repot. Sebulan harus laku semua, kalau nggak jadi apa? Ayo. Berarti sebelum hidup dia apa? Mayit, kata Allah kan. Allah keluarkan yang hidup dari yang, yaitu ayam keluar dari telur. Berarti telur apa? Mayit. Berarti kita sebelum ada kehidupan juga apa? Mati. Kehidupan Allah tidak diawali dengan apa? Kematian. Nggak ada fase di mana Allah itu tidak hidup kemudian baru apa? Hidup. Nggak ada. Itu saja sudah cukup untuk menunjukkan kesempurnaan sifat siapa ini? Hidupnya Allah. Belum lagi di akhirnya. Itu tadi kan fil azal. Belum lagi fil abad ke depan, ya kan? Hidupnya Allah itu abadiyah. Hidup, besok hidup, minggu depan hidup, tahun depan hidup, abad depan hidup. 1000 tahun lagi hidup, terus hidup. Sementara makhluk besok embuh, lusa apalagi, seminggu lagi makin nggak jelas. Ya. Jadi dari dua sisi itu saja sudah jauh berbeda. Walaupun asal nama sifatnya sama. Sama-sama sifat apa? Hidup. Tapi hidup yang dimiliki oleh Allah itu cuma dia yang punya kayak gitu. Nggak ada yang bisa ngimbangi sifat hidupnya dia itu. Paham ya? Itu maksudnya sifat apa tadi? Wahdaniyah. Sifat keesaan. Ya jangan cuma bilang Tuhan yang Maha Esa. Nah, Esa itu artinya. Nggak ada yang ngimbangi. Esa itu artinya lam yakullahu kufuwan ahad. Esa itu artinya hal ta'lamu lahu samiyah. Esa itu artinya laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang semisal dia. Itu namanya Esa. Tunggal. Bukan hanya tunggal secara zatnya. Kalau tunggal secara zatnya banyak yang ngakui. Enggak ada zat yang bisa ngimbangi zatnya siapa? Allah. Tapi yang banyak terjerumus padanya pengesaan dalam hal apa ini? Dalam hal sifat. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala sifatul wahdaniyah. Sifat-sifat keesaan itu bi annallaha wahidun la syarikalah. Bahwasanya Allah itu satu. Tidak ada sekutu baginya. Sekutu yang ngimbangi. Tidak ada kongsiannya. Tidak ada yang membersamainya dalam sifat itu. Cuman dia satu-satunya yang punya sifat sesempurna itu. La fi rububiyatihi wa la fi uluhiyatihi. Tidak dalam hal rububiyahnya. Dia esa dan rububiyah. Ada yang mencipta selain dia? Enggak ada. Ada yang menurunkan hujan selain dia? Enggak ada. Ada yang menghidupkan dan mematikan selain dia? Enggak ada. Ada yang menurunkan hujan selain dia? Enggak ada. Ada yang bisa menyembuhkan selain dia? Enggak ada. Ada yang bisa ngasih rezeki selain dia? Enggak ada. Itu namanya apa dia? Esa. Dalam hal apa? Rububiyah. Begitu pula esa dalam uluhiyah, dalam ibadah. Yang berhak diibadahi satu-satunya hanya dia. Yang lain yang diibadahi itu adalah sesembahan ilegal. Sesembahan yang tidak punya hak, tidak punya kelayakan dan kecakapan untuk dijadikan sebagai sesembahan. Itu dalam apa? Esa dalam uluhiyah. Wala fi asma'ihi wa sifati. Tidak pula ada saingannya dalam masalah nama dan sifatnya. Walaupun secara nama mungkin ada makhluk yang punya nama itu. Rahim, Aziz. Manusia ada yang punya nama Aziz? Bukan Abdul Aziz, Aziz. Aziz. Ada? Banyak. Nah Allah punya nama Aziz? Punya. Tapi Aziz yang seperti Aziznya Allah, hanya dia yang punya. Izzah yang sempurna itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu yang dimaksud. Katanya cuma nama Allah itu hanya dia yang punya. Loh, ini Aziz ada juga yang makhluk yang boleh pakai nama itu. Aziz yang sempurna itu nggak ada yang nyaingi Aziznya siapa? Allah. Semua Aziz yang lain itu jauh di bawahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menunjukkan sempurnanya namanya Allah, walaupun nama yang sama mungkin dimiliki oleh siapa ini? Makhluk, adalah dari sisi kesesuaiannya dengan sifat yang dikandungnya.
Aziz, perkasa. Dan memang betul Allah punya sifat apa? Izzah, dari nama itu. Sifatnya memang ada, nempel, mengandung sifat itu namanya. Kalau manusia, Aziz, belum tentu. Bisa jadi orangnya apa ini? Bencong. Nggak ada perkasa-perkasa yang sama sekali. Hai, nama Aziz. Aziz kok kayak gini nih. Bisa jadi? Bisa, kenapa? Hanya semata-mata apa? Nama, nggak mengandung sifat. Beda dengan Aziznya siapa? Bisa kayak gitu? Bisa. Nah, Hamid. Apa artinya? Ada nama Allah Hamid? Enggak. Apa itu artinya? Terpuji. Yang dipuji-puji. Orang ada juga namanya Hamid? Ada banyak. Tapi Allah memang dipuji-puji. Ada sifatnya yang di dalam nama itu. Manusia, bisa jadi namanya Hamid. Tetapi di lapangan, paling banyak di maki-maki orang ini. Yang dipuji. Hari ini maling. Besok main perempuan. Besok lagi main togel. Nah, satu pun tak ada orang yang apa ini. Muji. Namanya siapa? Hamid. Hamid. Artinya cuma sebentar apa? Itu bedanya. Namanya Allah dengan nama siapa ini? Nah, jadi yang punya nama seperti itu, sempurnanya hanya siapa ini? Itu wahdaniyah dalam masalah apa? Nama. Dalam masalah sifat juga sama. Tadi contohnya, sifat hidup. Manusia juga hidup, hidup. Tapi yang hidup yang seperti Allah itu hanya siapa? Yang punya? Hanya dia. Ini memahami apa? Wahdaniyah. Wa huwa wahidun fi kulli hadhil haqa'iq. Maka dia itu adalah tunggal dan esa dalam semua hakikat-hakikat tersebut. Hakikat rububiyah dia esa, dalam hakikat uluhiyah dia esa, dalam hakikat nama dan sifat dia juga apa? Esa. Esa artinya tidak ada saingannya, tidak ada syariknya, tidak ada sekutunya, tidak ada teman kongsinya yang punya sama seperti dia. Gitu. Qala rahimahullahu ta'ala, man'utun binu'util fardiyah. Sama kayak di atasnya tuh. Ini beliau ingin memperkaya bahasanya saja. Man'ut dengan sifat sama. Sama, naatkan sifat kan. Jadi man'ut itu yang disifati sama. Disifati dengan sifat-sifat fardiyah. Fardiyah dengan wahdaniyah sama. Fard artinya apa? Tunggal, satu. Mufrad, fard. Sama. Disifati dengan sifat-sifat keesaan. Laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Tidak ada yang semakna dengannya seorang pun dari bariyah. Bariyah makhluk maknanya. Ya. Bariyah maknanya apa? Makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang punya semakna dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah man'ut ay mausuf. Sama kan? Kayak di atasnya tadi. Mausufun bisifatil kamal, disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Wa nu'util jalal, dan sifat-sifat keagungan dan kemuliaan. Allati la yushbihuhu fiha ahadun min khalqi, yang tidak disamai dalam semua sifat itu oleh seorang pun dari makhluknya. Kalau bahasa dulu kita ngaji-ngaji kecil, sifat Allah itu diantaranya adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Penyelisihannya terhadap hawadis. Hawadis itu apa? Makhluk. Lawannya qadim. Kita itu hawadis. Nggak ada jadi ada. Itu namanya hadis. Suatu yang belum ada kemudian jadi ada. Kalau yang dari dulu udah ada namanya apa? Qadim. Bal asma'uhu wa sifatuhu khassah bihi. Bahkan semua nama-namanya dan sifat-sifatnya itu adalah khusus untuk Allah. Gak ada yang punya sifat seperti itu. Walaupun secara penamaan tadi bisa jadi sebagian makhluk punya sifat yang sama secara apanya? Penamaan sifatnya. Tapi hakikat sifatnya jauh apa ini? Berbeda. Wala iqah bih,
dan yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau cerita rahmah, kasih sayang, Allah punya rahmah. Manusia juga punya. Tapi berikan kepada Allah rahmat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Rahmat yang sempurna, rahmat kasih sayang yang tidak mengandung kelembekan dan kecondongan kepada yang dicinta dan kebutuhan terhadap yang dicinta. Beda dengan makhluk. Makhluk kalau udah cinta, udah memberikan kasih sayangnya, ada apa? Kecondongan. Ya, ada unsur kelembekan kepada yang dicinta. Ada unsur apa tadi satu lagi? Iya apa tadi? Hah? Apa? Udah kecondongan, ketundukan, butuh. Iya. Ada rasa apa? Butuh. Minimalnya butuh untuk dibalas agar cintanya tidak bertepuk sebelah. Makanya terasa sakit kalau cintanya hanya bertepuk apa? Sebelah tangan. Kenapa? Dia butuh untuk cintanya di Allah. Nggak ada sedikit. Ketika Allah mencintai hambanya bukan karena Allah butuh kepada siapa, tapi hanya karena Allah ingin memuliakan siapanya? Hambanya. Karena Allah ingin memuliakan, bukan karena Allah lembek kepadanya, bukan karena Allah condong dan mengarah kepadanya. Enggak, beda dengan kita. Kalau udah cinta pasti condong ke sana. Apapun yang diminta biasanya akan dikabulkan dengan alasan, dengan modus cinta. Dan itu yang dipakai sebagai teknik marketing oleh para penjual mainan anak-anak. Iya kan? Dia goyang rasa apanya? Sayang, sayang anak, sayang anak. Seolah-olah yang nggak beli dagangan dia. Nah, iya kan? Karena dia tahu konsekuensi dari rasa cintanya akan apa ini? Menuruti keinginan sang anak. Lah, pakai teknik marketing. Ini kan gue laki-laki man. Masa saya dibilang nggak sayangan. Berapa jualan? Langsung diborong. Ingin menunjukkan dia sayang apa? Anak. Ada juga yang pura-pura ini. Sayang-sayang lah, tapi kantongku lebih ku sayang. Antara pelit dan apa ini? Antara dua sebenarnya. Sebenarnya betul. Kenapa? Memang itu hakikatnya cintanya siapa ini? Manusia memang kayak gitu. Kenapa kamu penuhi kebutuhan istrimu? Karena kamu apa? Cinta. Karena ada rasa cinta. Maka kamu akan cenderung untuk apa ini? Memenuhi keinginan orang yang kamu cinta. Pun dikarenakan kamu butuh untuk mencinta. Kamu tidak hanya butuh untuk dicinta. Kamu juga butuh untuk apa? Mencinta. Nah. Sehingga ini, bahwasanya yang diberikan kepada itu adalah sifat yang laiqah. Apa laiqah itu? Yang layak, yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan cinta yang mengandung kelembekan, bukan cinta yang mengandung kecondongan, bukan cinta yang mengandung kebutuhan kepada yang dicinta. Enggak. Itu enggak layak bagi siapa? Allah. Karena kalau dia ada rasa butuhnya kepada makhluknya, dia tidak layak untuk dijadikan sebagai apa, mukmin? Untuk dijadikan sesembahan. Wasifatul makhlukin. Ini yang taklim ke sini loh. Ngapain nengok ke belakang? Wasifatul makhlukin wa asmaul makhlukin khasah bihim wa laiqa bihim. Sementara sifatnya makhluk dan nama-namanya makhluk itu khusus untuk mereka dan yang layak untuk mereka. Kayak tadi. Kalau ada orang yang namanya Hamid, ya kasihlah Hamid yang sesuai dengan dia. Ya paling dipuji pun dipuji dalam sebagian hal. Ya kalaupun namanya Aziz, ya paling perkasanya dalam sebagian perkara. Ya kadang zolim juga, saking perkasanya. Itu manusia kan? Itu tabiat izahnya manusia. Seringnya, ya manusia kalau udah punya izah, punya keperkasaan, ngapain? Zolimi. Ya itu memang izah yang cocok untuk siapa? Makhluk. Gitu. Tapi untuk Allah nggak cocok kamu berikan izah yang seperti itu. Izahnya Allah itu selalu apa? Selalu sesuai dengan porsinya, tidak sampai menzolimi. Nah, makanya selalu digandengkan seringnya Aziz dengan sifat apa? Hakim. Azizun Hakim. Dia aziz dan dia tahu meletakkan apanya? Keperkasaan. Artinya tidak sampai apa? Menzolimi hambanya. Itu yang aziz yang layak bagi siapa?
Allah. Manusia juga punya aziz, tapi aziz yang layak juga untuk apa? Untuk sekelasnya dia. Ya jangan mimpi kalau namanya Muhammad, oh terus semuanya perkaranya dia apa ini? Dipuji. Bisa jadi dia orang paling bejat, bisa jadi dia bajingan. Namanya siapa? Muhammad. Lah koruptor itu banyak namanya apa? Muhammad ini. Apa yang dipuji? Ya kan? Banyak yang Islami namanya. Banyak. Tapi memang ya, kalaupun ada sifat dari namanya itu pada dirinya, ya yang sesuai dan yang layak, yang pantas untuk siapa? Makhluk. Nah, wa bihadza yattadihu laka al-haqqu was-shawab. Maka dengan ini jelaslah bagimu kebenaran. Al-haq dan kebenaran. Apa itu? Sifat Allah sesuai dengan apanya? Yang layak bagi Allah. Sifat makhluk sesuai dengan kekurangannya siapa? Makhluk. Wa tabarra'a min tariqati wa tabarra' dan berlepas dirilah min tariqatil mu'attilati dari metodenya ahli taktil. Siapa ahli taktil? Golongan yang menolak sifat. Wa min tariqatil musyabbihah dan dari metodenya ahli tasbih yang menetapkan sifat sampai menyerupakannya dengan sifatnya makhluk. Nah, ini yang bisa kita sampaikan sebagai penjelas dan pengulangan sebenarnya ini ya, dari keyakinan ahlu sunnati wal jamaah dalam memahami nama dan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pembahasan yang berikutnya insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah.